selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran fisika. Dan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian majemuk. Sekarang coba perhatikan kemari. Jadi ini ada sebuah rangkaian ya. Kita ingin mencari berapa kuat arus di tiap-tiap hambatan ini. Jadi misalnya ini adalah hambatan R1 ya, mengalir kuat arus I1, kemudian hambatan R2 mengalir kuat arus I2, kemudian di sini bertemu percabangan, lalu mengalir kuat arus I3. Untuk menyelesaikan persoalan ini, ya, tentunya saya kira sangat mudah. Yang penting tahu dulu protokolnya bagaimana, ya, protokolnya bagaimana. Jadi yang pertama kita harus buat dulu loopnya. Ya, kita buat loop. Ya. Jadi misalnya kita membuat loop searah dengan jarum jam, ya, untuk sini. Ya. Kemudian di bagian kedua berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi ada dua loop di sini, loop pertama, loop kedua. Ya. Sekarang coba perhatikan loop yang pertama. Ya, loop pertama, Jadi menurut hukum kedua Kirchhoff, ya, sigma E itu ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan kemari. Ya, coba perhatikan kemari. Ya. Jadi aturannya, ya, kalau kita lihat loopnya, ketika yang kita temui negatifnya dulu baru positifnya, maka sigma E-nya itu kita tulis min 6. Ya. Nah, kemudian coba perhatikan loop ini. Masih adakah E di dalam loop ini? Kalau sudah tidak ada, kita pindah ke sigma IR-nya. Ditambah sigma IR. Ya. Nah, di loop pertama ini yang mengalirkan I1. Ya. Berarti I1. Berarti ada berapa di sini hambatan? Ya. Ada hambatan R1 nilainya 2 ohm. Kemudian ini namanya hambatan dalam, ada hambatan dalam. Sehingga kita tulis ya, tambah 2 I1, kemudian ditambah satu lagi I1. Nah, kemudian setelah sampai di sini masuk ke I3. Berarti tambah 3 I3. Itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, sekarang I3 sendiri, ya, I3 menurut hukum pertama Kirchhoff, I3 itu, ya, I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ya, I1 ditambah I2. Berarti kalau begitu persamaannya menjadi min 6 ditambah 2 I1 ditambah I1 lagi ditambah I3, kan I1 ditambah I2, berarti 3 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita gabung-gabung. I1-nya berapa? 2 ditambah 1 ditambah 3 berarti 6 I1 ditambah 3 I2, ya. Ini pindah ruas berarti sama dengan positif, berarti 6. Ya. Nah, sekarang untuk loop pertama kita beri catatan, ini persamaan 1 untuk loop pertama. Kemudian kita pindah ke loop yang kedua. Ya. Loop kedua. Kita gunakan lagi sigma S tambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang coba lihat, ya, perhatikan
loopnya, arah loopnya. Nah, arah loopnya. Nah, ketika kita berjalan sesuai dengan arah loop, maka yang kita bertemu yang pertama adalah kutub negatifnya dulu. Berarti min 6 ditambah. Nah, ini lagi. I2-nya berarti 1 I2. Nah, kita tulis saja I2. Kemudian ada hambatan dalamnya juga. 1 I2 lagi. Ditambah 3 I3. Ya. 3 I3 itu sama dengan 0. Ya. Sama dengan pertama. I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Berarti min 6 ditambah. Nah, gabung saja ini 2I2 ditambah ya, 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Gabung-gabung 3I1 ditambah 2I2 tambah 3I2 berarti 5I2 ya, sama dengan ini minus 6 pindah berarti 6. Persamaan yang kedua. Sekarang kita cari dulu I1 dengan I2-nya. Bagaimana caranya? Jadi dua persamaan ini kita bisa substitusi atau eliminasi ya, sembarang. Misalnya seperti ini. Jadi 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 6. Kemudian yang persamaan kedua 3I1 ditambah 5I2 sama dengan 6 ya. Kita eliminasi ya. Misalnya yang di atas kita kali 5, yang di bawah kita kali 3. Sekarang 6 kali 5 dengan 30 I1 ya. Ditambah 3 kali 5 15 I2 sama dengan 6 kali 5 30. Pindah ke bawah 3 kali 3 berarti 9 I1 ditambah 5 kali 3 15 sama dengan 6 kali 3 18 ya. Sekarang kita perkurangkan 30 kurang 9 sama dengan 21 I1 15 I2 kurang 15 I2 sama dengan 0. Nah, jadi ini mati ya. 30 kurang 18 sama dengan 30 kurang 18 20 12 ya. 12 ya. Berarti I1 itu sama dengan 12 dibagi 21. Atau kalau kita kecilkan 12 dibagi dengan 21 itu masing-masing misalnya kita bagi 3 berarti 4/7 ampere. Nah, bagaimana dengan I2-nya? Ya, ke persamaan saja, ke salah satu persamaan. Misalnya ya, 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 6 ya. Berarti 6 kali 4/7 ditambah 3 kali I2 sama dengan 6 ya. Dapat 6 kali 4 24. 24/7 ditambah 3I2 sama dengan 6 ya. 24/7 tambah 3I2 sama dengan 6. Ini bisa saya pindah ke sini saja dulu ya. Jadi 24/7
per 7 ditambah, jadi sama kan penyebutnya. Ini 3 kan sama dengan 21 per 7. Ya. Kemudian 6 itu sama dengan 42 per 7. Ya. Ini 2. Berarti 21 per 7 I2 sama dengan 42 per 7 dikurang 24 per 7. Ya. 21 I2 sama dengan 18. Berarti I2 sama dengan 18 per 21 atau 6 per 7 ampere. Nah, bagaimana dengan I3-nya? I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Sama dengan 4 per 7 ditambah 6 per 7 sama dengan 10 per 7 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada R3 ini sama dengan 10 per 7 ampere. 10 per 7 ampere. Jadi 10 per 7 ampere. Nah, jadi saya kira ini cukup mudah, ya, cukup mudah untuk mengerjakan hal seperti ini. Ya. Atau mungkin mau yang lebih mudah, ya, yang lebih smart. Nah, kalau mau lebih smart, coba perhatikan lagi kembali rangkaiannya, ya. Ya. Rangkaiannya ini, ya, kita gunakan jalur, ya. Ada jalur kiri, ya, kiri, ada jalur tengah, kemudian ada jalur kanan, ya, kanan. Jadi sasaran kita adalah ingin mencari I3, ya. Jadi I3. Nah, sekarang di jalur kiri itu berapa beda potensialnya? 6. Ya. Kemudian di tengah tidak ada. Di sebelah kanan 6. 6. Kemudian ya, hambatannya di jalur kiri hambatannya ada berapa? Ada yang 1, ada yang 2, berarti 3. Kemudian di tengah 3. Kemudian di kanan 1, 1, 2. Ya. Nah, sekarang berapa I3-nya? I3-nya, ya. Wah, itu mudah saja, ya. Jadi caranya 6, ya, tembak saja 2, cak. Ya. Berarti 6 kali 2. Ini juga balas, 6 tembak kiri tambah 6 kali 3, ya. Dibagi dengan, ya, perkalikan semua hambatannya. 3 kali 3, ya, kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah ini lagi 3 kali 2. Berapa semuanya itu? Nah, coba 6 kali 2 12 ditambah 18 per 3 kali 3 9 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30 per 9 tambah 12 per 21. Jadi 30 per 21. Ini sama saja dengan 30 masing-masing dibagi 3, berarti 10 per 7 ampere. Jadi I3-nya 10 per 7 ampere. Sama. Jadi saya kira yang penting kita banyak berlatih, semua akan lebih mudah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.